Alhamdulillahi mu'til jazila liman ata'ahu wa rajah wa syadidil iqabi liman a'rada an dzikrihi wa 'asah ijtaba man sya'a bifadlihi wa qarrabahu wa adinah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-kamilu fi sifatihil muta'ali 'anin nadhara'i wal ashbah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اختاره على البشر واصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان من شق الصبح وأشرق الضياء وسلم تسليما. Masuk pada majlis ke-12 tentang fi nau'i tsani min tilawatil Quran. Bagian kedua, pembahasan tilawah Al-Quran yang sudah terlewati di pembahasan bagian pertama tentang tilawah Al-Quran, yaitu di majelis kelima. Hari ini kita masuk pada bagian kedua, part kedua tentang tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran dimasukkan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam kajian majalis Syahri Ramadan, karena Al-Quran bagian dari apa yang disampaikan Allah dalam Quran 1835 ya. 185 ya ayyuhalladzina amanu, kemudian 184 ayyamum ma'dudat, 185 syahru ramadhanalladzi unzila fihil Quran. Jadi Ramadan menjadi bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Makanya menjadi satu latar belakang bahwa kita di dalam bulan Ramadan harus dekat dengan Al-Quran. Jadi dalam 5 waktu sholat saja kita dekat dengan masjid, maka dengan 5 waktu sholat pun kita harus dekat dengan Al-Quran. Kita akan masuk pada sesi intinya. Ikhwani sabaqa fil majlisil khamisi anna tilawatal Qur'ani ala naw'ain. Saudara-saudariku telah disebut pada majlis kelima bahwasanya tilawah Al-Qur'an terdapat 2 jenis. Pertama, tilawatul lafzihi wa hiya qira'atuhu. Pertama adalah tilawah lafaz-lafaznya, yang dimaksud adalah membacanya. Yang kedua, wa taqaddamal kalamu 'alaiha hunaka, dan telah disampaikan pembahasannya di sana di majelis kelima. Dan yang kedua, wan nau'u tsani tilawatu hukmihi bi tasdiqi akhbarihi wa ittiba'i ahkamihi, melafalkan hukumnya dengan meyakini berita-berita dan mengikuti hukum-hukumnya. Maksudnya apa? Fi'lal lil ma'murati wa tarkan lil manhiyati, yaitu melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Itulah satu kesimpulan namanya takwa. Jadi kalau hakikat ibadah dibalik maka kan salah ya. Jadi menjauhi apa yang diperintahkan kemudian melaksanakan apa yang dilarang, maka bukan hakikat takwa. Justru itulah hakikat kemaksiatan, kebalikannya. Dan inilah jenis yang bertujuan pada akhir, jenis yang besar yang tujuannya turunnya Al-Quran. Jadi tujuan turunnya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu, kitab ini yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad secara bertahap-tahap. Quran yang mulia yang tujuannya adalah tadabbur.
Jadi kalau tafakur, alam kauniyah, tadabbur, kedalaman Al-Qur'an. Di Al-Qur'an itu Bapak masih ada di permukaan. Bagaimana Bapak masuk dan menyelami kedalaman Al-Qur'an? Nah, mudah-mudahan insyaallah nanti katakan masuk pada sesi itu. Tetapi paling tidak sebelum masuk menyelami kedalaman Al-Qur'an, anu namina ge banyak menyelam banyak, harus punya peralatan-peralatan untuk menyelam. Jadi Bapak jangan mendiamkan diri hoyong nyelam tapi tegaduh alat. Kalau lah banyak ngerubuk gitu. Maksudnya apa? Maksudnya Al-Qur'an kalau tidak ada iman, tidak ada di persiapan akal ilmunya, maka tidak akan mendapatkan hikmah di sana. Bukan ilmu lagi tapi hikmah. Hikmah itu di atas daripada ilmu. Ilmu itulah hikmah. Makanya banyak contoh-contoh kata-kata hikmah seperti dalam Quran surat Luqman, ada apa ya? Surat Luqman itu mengenai tentang ayah kepada anaknya jangan sampai menyekutukan. Tuh ajaran-ajaran ayah kepada anak teh gitu Pak. Kade yang hirup taynan zaman teknologi ulah sampaikan jadi HP teh jadi Tuhan, media sosial jadi bacaan gitu. Kemudian obrolan teh di media sosial disambungkan deui ku Bapak. Media sosial disambungkan deui ku Bapak. Atuh teu eureun Pak. Itu ada info baru dari TikTok didugikeun jadi pembahasan rame gitu ya. Sedangkan Al-Qur'an henteu jadi viral. Makanya Al-Qur'an itu kenapa di bulan Ramadan harus terus dibaca? Artinya apa? Artinya usaha untuk memviralkan itu, Pak. Dia Bapak calik ibu-ibu di ibadah subuh dikeun tabung berapa? Kawan orang mah ya. Tapi anu nudutan teh nya. Urang mah tabuh genep aya nudutan nya. Aduh luar biasa. Nah, kemudian yang kedua adalah agar dapat diambil pelajaran yang saha Al-Qur'an teh nu gaduh akal gitu. Jadi upami anu gaduh akal mah teu janten tujuan kanggo diturunkeun Al-Qur'an. Teu tina Qur'an surat Al-Baqarah awal kan. Safihan teh naonnya ayatnya? Sufaha. Halaman pertama Pak, alif lam mim, halaman muka, halaman eta aya kalimat sufaha. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu sufaha gitu. Nah, eta ya aya kalimat sufaha. Sufaha itu orang bodoh, Pak. Jadi secara ilmiah orang ini punya keintelektualan, tetapi dikatakan intelektual kalau jauh dengan Al-Qur'an jadi sufaha. Paman Nabi Abu Jahal itu kan rairaka sareng sepuhna Nabi dan eta teh orang intelektual, tetapi kalau sudah menyelisih Al-Qur'an, sudah jauh dari Al-Qur'an, bahkan melarang sesuatu perintah yang diperintahkan dalam Al-Qur'an jadi sufaha. Gitu. Al-Qur'an itu untuk meninggikan derajat seseorang dalam keilmuannya. Maka nanti di akhir Pak Syekh Al-Utsaimin memberikan kepada kita satu teguran penuh Pak. Kenapa? Karena Al-Qur'an jangan sampai hanya dibaca saja, tetapi tidak ada ayat yang menempel di hati. Harus ayat menempel di hati Pak. Gitu. Artinya apa? Artinya bacaan itu harus masuk langkah level hafalan. Hafalan itu nanti masuk pada pemahaman. Gali Pak, itu Pak. Jadi menyelami Al-Qur'an selain daripada membaca, ngafalkeun. Bapak umur sabaraha? Ari Quran sabaraha juz gitu ya. Aduh masyaallah. Isin wae. Gitu. Hafalan teh kana juz 30 deui, juz 30 deui. Teu nambih-nambih. Juz 30 deui bari jeung hilaf deui. Al-Qur'an. Inilah Al-Qur'an diturunkan untuk orang-orang yang berakal. Anggopa akalna. Kenapa? Karena akal itu kemarin yang sudah terjadi bahkan akan mengalami penyakit ya, demensia, kemudian pohoan ya gitu. Sampai dugikan jangan sampai
majnun gitu kan. Hal-hal itu yang tidak diinginkan dalam syariat. Makanya akalnya harus dipakai. Akal itu akan terpelihara jika memeliharanya dengan Al-Qur'an. Jadi bukan Al-Qur'an yang memelihara kita, kitalah sebetulnya yang harus mengusahakan memelihara Al-Qur'an. Ketika kita ada usaha memelihara Al-Qur'an, maka Al-Qur'an pun akan memelihara kita. Artinya apa? Artinya ketika kita mampu menjaga waktu-waktu sholat, artinya kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menjaga kita. Jika kita datang kepada Allah satu jengkal, Allah satu depa gitu ya. Jika kita datang kepada Allah satu depa, maka Allah satu langkah gitu ya. Jika kita melangkah satu langkah kepada Allah, maka Allah datang kepada kita dengan berjalan. Jika kita datang kepada Allah dengan berjalan, maka Allah datang kepada kita dengan berlari gitu. Gitu. Insyaallah ya Al-Qur'an banyak. Ya teh tacan di ilmuan Qur'an teh ya. Tacan ilmuan tapi Allahu Akbar. Terus karaos Pak. Maka karena inilah yang menjadi alasan tahapan diturunkannya Al-Qur'an sebagaimana salafus shalih mengajarkan kepada kita terkait tentang mempelajari Al-Qur'an, kemudian yusaddiquna beriman kepadanya, kemudian yutabbiquna menerapkan hukum-hukumnya secara positif, secara baik berdasarkan akidah yang teguh dan ketulusan hati. Itu upami akidah teguh, kuat, kemudian ketulusan hati aya dientrepan ku Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an mah begitu Pak, hati yang tidak teguh, kemudian tidak ada ketulusan hati akan sulit mendapatkan hidayah Al-Qur'an. Nah, maka di dalam karena Pak ya, dudukan ke halaman terakhir ini diantarkan oleh Syekh Al-Utsaimin terkait tentang hadis-hadis perumpamaan kehidupan kita terkait tentang Al-Qur'an. Banyak zaman-zaman sekarang itu jauh dari Al-Qur'an. Pertama dari Abu Abdullah Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, sebagai seorang tabi'in, telah menceritakan kepada kami alladzina kanu yuqri'unana Al-Qur'an. Ada orang-orang yang biasa membaca Al-Qur'an. Ya, baca Al-Qur'an sebagaimana Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan selain darinya. Annahum kanu idza ta'allamuna, sesungguhnya mereka bahwa ketika mempelajari dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam 10 ayatin, 10 ayat, mereka apa yang dilakukan? Lam yatajawazuha, mereka tidak melanjutkan. Di Nabi itu dipastikan ilmu 10 ayat. Nah, dugikan ka didugikan, kemudian hatta yata'allamuna, sampai mereka mempelajari ayat tersebut. Kemudian wa ma fiha minal ilmi, dan apa yang terdapat dari ayat tersebut suatu ilmu, kemudian wal amal, diamalkan. Nah, eta satu ajaran ti Nabi ka sahabat ngajarkan ayatnya 10 ayat. Qalu fata'allamnal Qur'an wal ilma wal amala jami'a. Maka mereka berkata, kami mempelajari dari Nabi Al-Qur'an dan kami mendapatkan ilmu, langsung kami beramal sekaligus pada waktu itu. Gitu. Janten nerapkan ilmu tentang misalkan sholat malam, langsung Pak dilakukan pada esok harinya. Itulah yang diajarkan Nabi kepada sahabat. Dan ini jenis dari bacaan yang kedua, ya, bahwasanya Al-Qur'an itu menjadi dasar kebahagiaan dan penyembuhan. Kebahagiaan dan penyembuhan. Jadi upami Bapak senang, bahagia, tidak berlarut-larut dalam kesenangan, lupa orang lain. Bapak ada satu timbul kesakitan tapi tidak tenggelam dengan kesakitannya, tetapi akan disembuhkan dengan Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itu untuk hati. Hati yang bersih akan menciptakan akal yang bersih. Akal yang bersih akan menciptakan amal yang bersih. Sebaliknya, hati yang kotor akan menciptakan akal yang kotor, bisa menciptakan amal yang kotor. Dina mukadimahkan ayatnya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina.
Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan jiwa. Wa min sayyiati amalina, dan jeleknya amal. Ya. Jeleknya amal. Tete naon ku Al-Qur'an. Jadi upami bapak jelek diri, jelek jiwa, berarti tebih dina Quran. Tebih tidak nasihat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Toha, Pak. Kurang ngaos Pak sasarangan, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga terus. Bismillah. Ya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Ini ayat kanggo nyepret ka urang. Nyepretna kana manah? Ulah kana ieu, Pak. Pamekana ieu jadi emosi. Kana manah, Pak? Fa imma ya'tiyannakum, dan adapun tatkala datang kepada kalian dariku hudan sebagai petunjuk, famanittaba'a, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk petunjukku Al-Quran, fala yadillu wala yashku, maka tidak akan pernah tersesat dan tidak pula celaka. Quran matos kitu tina ayat surat Toha. Tapi terkadang begitulah manusia, kadang angin-anginan iman teh. Istighfarin ternyata banyak tuh ku Ramadan masa istighfar. Wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dunka, maka sesungguhnya baginya akan terjadi suatu kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat lolong. Gitu. Jadi bapak nu beunta teh pamisoca bapak henteu ditinggalkan Al-Quran, lisan bapak teu maca, engke di hari kiamat bapak gaduh soca buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, naros tah anu buta teh di hari kiamat. Robbi, wahai Tuhanku, tuh ngaku weh ka Allah teh Robbi gitu. Ari di dunia agar teu ngaku pagi gitu di pasihan kaya teh da ieu mah usaha abdi, teu aya campur tangan Allah gitu ya. Oh ieu mah abdi gaduh kabengharan mah ieu mah usaha jadi payah abdi, tidak melibatkan Allah. Ternyata di akhirat ngaku weh ka Allah teh. Nah, ya Allah, abdi teh dikumpulkan dalam keadaan buta. Da hari tama abdi di dunia benta gitu. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Tuh, Pak, kalimat penyesalan di akhirat mah sudah tidak berguna lagi. Quran surat 78 ayat 40 kayak gitu, Pak. Ayat apa begini? Mana banyak? Ayat nak? Ayat terakhir, Pak. Tak Tuntut roba. Jami kafir pun, Pak. Di hari kiamat, nah ya Allah, pami terang abdi kieu mah terus mending jadikan alam jadi tanah. Gitu.
penyesalan teh tos terang pikieun mah ya Allah abdi teh tuh nya jalmi kafir di dunia di akhirat nyembah Allah Pak gitu nyembah Allah makanya hati-hati bisa jadi pertemanan kayak pertemanan Pak di akhirat engke bakal ada penyesalan lagi haritanya abdi di Al Kausar nah teu ngiringan ngaos bahasa nanti gitu padahal upami abdi ngawas mah abdi mal kieu badannya rerencangan teh ari di akhirat rerencangan teh mah nah silih betot ka abdi teh ka neraka gitu bahasa nanti gitu ya nanti ada Pak di bawahnya qala kadzalika atatka ayatuha fanasitaha maka dikata demikianlah Allah berfirman telah datang kepadamu ayat-ayat kami tetapi dilupakan fanasita wa kadzalikal yauma tunsa maka dengan demikian hari ini engkau juga akan dilupakan teu dipalire ke Allah teh teu di awan teu disapa ke Allah teh bapak geranya sok di bumi sareng ibu henteu ngobrol-ngobrol acan Pak rumah tangga teh hampa sadinten teu ngobrol kenapa sok sadinten teu ngobrol kamar dua masing-masing aduh kumahanya padahal tina Quran teh pasanganmu itu seperti pakaian iya seperti pakaian kan pasangan kita seperti pakaian kenapa saling menutupi dikala kita kekurangan saling melengkapi dikala kita ada celah itulah fungsi pasangan tetapi ayat ada kalanya satu hari tidak saling bertegur satu hari tidak saling menatap satu hari tidak saling memberikan stimulus Pak rumah tangga teh sing nama Masya Allah kumaha engke lamun Allah gitu gitu kumaha ya teh kita nembe di pedarkan terjemahna hungkul itu bagaimana nanti penjelasan para ulama-ulama Quran sahabat terkait tentang penjelasan tafsir ayat ini wa kadzalika najzi man asrafa lam yu'min bi ayati rabbih dan dengan demikianlah kami akan membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di akhiratnya nampi pahala henteu wala adzabul akhirah dan sungguh di akhiratnya bakal dapat siksa asyaddu wa abqa lebih keras dan lebih kekal gitu ya kekal hirup 60 tahun di dunia tapi lami di neraka itu sieun Pak engke mah kamari tos dipedarkannya Idul Fitri hakikat Idul Fitri itu apa bertemu Allah di mana di surga di neraka Pak di neraka ya Allah aya tapi Allah nanti masihan syafaat gitu malah masihan amarah murka tepangna di neraka teh gitu dugikeun ka kamari naon ada orang yang mempunyai kukunya dari kuningan kemudian dia mencakarnya gitu kan mencakar wajah dan dadanya astagfirullahaladzim gitu Pak cigana mah lamun ieu kajina ciga kieu bapak teh cigana mah setiap dina teh ngaos we Pak gitu ngaos we dah gitu Pak Al-Qur'an mah peringatan maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat yang mulia ini pahala bagi orang yang mengikuti dengan petunjuk yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya dan yang terbesar yang menjadi hal terbesar kenikmatan yang terbesar adalah apa hadzal Qur'anul azim inilah Al-Qur'an yang mulia kemudian ia telah menjelaskan tentang apa azab bagi orang yang berpaling dari Allah dan Qur'annya dan Rasulnya adapun pahala bagi orang yang mengikuti maka apa tidak disesatkan dan tidak dicelakakan itu adalah satu kenikmatan jadi nikmatnya sanes tuang sangu hunggul Pak kenikmatan itu bukan kita tidur di dipan yang mahal saja Pak justru kita mendapatkan ilmu dan kita tidak tersesat itulah nikmat jadi ini bukan perkataan manusia
yang disampaikan bukan perkataan manusia, tetapi inilah perkataan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada utusannya. Kemudian wa nafyud dhalal wasyaqqa anhum yatadammanu kamalal hidayah was sa'adah fid dunya wal akhirah. Kemudian ketiadaan kesesatan dan penyembuhan bagi mereka yang meliputi kesempurnaan hidayah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Inilah yang dimaksud Bapak doa Rabbana atina fid dunya hasanah teh ieu. Ya, jadi Bapak teh teras we Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah dugikeun ka di Masjidil Haram kan seueur memperbanyak doa itu, Pak. Itu doa itu. Jadi petunjuk teh penting ternyata, Pak. Adapun azab bagi orang yang berpaling, bagi orang yang punya di dalam hatinya kesombongan dari amal-amal, maka itulah kesengsaraan dan kesesatan di dunia dan di akhirat. Itu. Jadi kekayaan hari ini mampir, Pak. Jadi kesenangan hari ini mampir, Pak. Jadi hari ini punya kebahagiaan lebih itu mampir saja, Pak. Tidak akan kekal. Kalaupun kekal tidak akan lama. Gitu. Ya. Jadi dunia itu begitu, senang, lama tidak akan lama, kekal tidak akan kekal. Wih dewe Pak kana Quran. Fa innalahu ma'isyatan donka, dan baginya akan mendapat kehidupan yang sempit, yaitu di dunia akan terjadi apa? Fi hammin wa qalaqi nafsin, akan ada terjadi kebingungan. Jeung Quran mah jauh ti Quran mah bakal bingung Pak hirup teh, Pak. Bingung, Pak. Waqalakin nafsin, dan penderitaan. Tuh kayaknya tersebarnya di media sosial barangkali di Cabur Jaya Panas juga ka teu ayana. Umur 12 tahun, Pak, aduh karunya. Itu hidup rumah tangga walaupun enten ibu tiri ini pamitaya imanan maka gitu, Pak. Jadi riweuh Pak pasangannya, Pak, pamitaya imanan. Jadi sewaktu-sewaktu ngobrol teh sareng ibu teh ngobrol kieu, Pak. Aduh, spesial. Siga namanya doa teh carurik gitu. Carurik, Pak. Da angke teh bakal tepang deui sareng pasangan teh. Da saling apa? Saling mempertanggungjawabkan amal. Bapak rumah tangga 10 tahun. Sedangkan di akhirat kan tina surat Al-Ma'arij 50.000 tahun, Pak ya. Sedangkan kita hidup hanya tahunan. Bumi ketemu matahari kan 1 tahun ya. Bulan ketemu bulan lagi di bumi 1 bulan kan gitu. Perhitungan teh. Nah, terus di akhirat mah, Pak, mau tiasa diuhikeun deui. Bapak meser jam tiasa Pak nu mahal. Dugan ka para menteri mah aya nu 1 M gitu ya. Tetapi menteri tidak bisa membeli waktu, Pak. Gitu, tidak bisa membeli waktu. Bapak tiasa meser obat, bade obat naon Pak? Aya. Tetapi Bapak tidak bisa membeli sembuh. Mau tiasa, Pak. Bapak jalan-jalan ke luar negeri bisa Bapak. Ya, bersenang-senang, tapi Bapak tidak bisa membeli kebahagiaan. Gitu. Inilah pentingnya Bapak lahu aqidatun sahihun, mempunyai akidah yang sahih. Maka kajian kita itu 1, aqidatun sahihah, harus memperbaiki akidah sahihah. Amalan solihan, mempunyai amal yang solih. Gitu. Jadi upami Bapak tiap dinten ngaos, akidah Bapak tidak diperbarui dengan baik, amal Bapak tidak senantiasa baik, tina ibadah bag-bagan ibadah teh mung Allah dan Rasulna we nya ulah ditambihan ku urang riweuh Pak, ditambihan ku urang riweuh Pak. Ke ku Allah teh nah namih-namih tina ibadah. Da ibadah mah pada dasarna mah naon anu diparentahkeun, didamelkeun. Benten sareng keduniaan, dunia mah naon anu dilarang. Upami taya larangan, mangga gitu. Mangga. Nabi ditaros kumaha? Nabi cara melak pare gitu ya. Kieu melak pare teh ku sahabat langsung dipraktekkeun. Ternyata gagal. Datang deui ka Nabi. Kumaha Nabi? Engkau mampas masihan ieu terang kumaha cara melak pare. Nah, gagal. Ona ada teh. Jika urusan dunia engkau lebih tahu. Jika urusan agama, tanyakan kepadaku, aku yang lebih tahu. Gitu. Hadis teh, Pak.
Kemudian wala amalun salih, dan tidak ada amal salih. Ku Allah teh diperingatkan. Pak, osdi Pak, sesarengan. Langsung ke ayatnya Pak. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Mereka tak layaknya seperti hewan-hewan ternak yang mereka itu sesat. Jadi upami hewan ternak teu aya penggambalana bakal buas. Upami hewan ternak teu aya nu gaduhna ngarusak tatangkalan batur, tanaman batur, kebun bapak gitu ya. Itu ngarusak Pak. Rusak. Tetapi upami hewan ternak aya nu gaduhna, nya aya nu gaduhna, ku ngambeuh hawana ge tos atoh tah hewan teh Pak. Ku ngambeuh hawana. Ngambeuh hawana. Ku ninggal sendalnya, ku mendengar sendalnya saja hewan teh tos ngartos. Bapak gaduh ucing. Aya nu gaduh. Tinggal upami ucing boba dipelihara, pasien tuangan anu langkung ti harga nasi padang Pak. Itu segitu ya pada kami ya katuangan hewan terus awis Pak, sereng seharga nasi padang. Tapi lihat ya yang terjadi, hewan itu merasa bahagia. Nah, karena di insting hewan itu, ini orang yang mengasih kepada saya makanan. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lupa, lalai. Jadi upami seueur hilap teh bakal lalai Pak. Kemudian wa huwa fi qabrihi, dan dia dikuburnya dalam keadaan susah. Donkin don wadoi wa fi donqi fi dikin wa donkin. Kemudian sulit, nyasumpit, nyasulit. Ya, kemudian telah disempitkan dikuburnya sampai ia terlepas dari tulang belulangnya. Astagfirullah. Artinya jadi orang nu ayeuna nararapkeun teh Pak, dikubur teh bakal leupas Pak. Bakal leupas. Mumpung aya keneh kulitan, mumpung keneh aya getihan, mumpung aya keneh dagingan gitu banyak. Cik tulang teh Pak. Diajak kana kasayan tuh. Naon deui Pak nya? Tungtung nama ngarenghap katanya ari abdi ke anjing kumaha nya. Gitu. Aduh. Cik anu ayana bade sasarangan teh saha anu pangpayuna ngangkat ke jenazah kurang sadaya teh saha cik ya. Teh anu terang gitu. Makanya kedah saling nguningakeun amal saleh teh Pak. Supados naon? Supados ngangkatna teh ridho Pak ya. Supados ngangkatna teh ikhlas. Duh abdi mah ikhlas. Bade abot bade hampang abdi mah ikhlas. Dugikeun ka dikurebkeunna. Dugikeun ka masihan doa. Allah maghfir lahu warhamhu. Eta teh Pak doa anu paling yang dibutuhkan Pak pada saat itu Pak. Ayeuna teh karaos Pak. Da taya imanan ka di urangna. Engke mah Pak bakal karaos pisan Pak doa eta teh diucapkeun ku saudara urang, rencangan urang anu masih kena jumenang. Pak. Itu hirup teh. Wa huwa fi hasyrihi a'ma, kemudian atos dilepas-lepaskeun nya tulang-tulang urang teh dikumpulkeun nya sudah mah lepas tulang-tulang kita buta deh teninggal Pak. Wala yubsiru, dan tidak dapat melihat. Panonna mah aya tetapi tidak bisa melihat. Panonna aya teu tiasa melihat. Ieu Pak maksudnya Pak, ieu mah seueur Qur'anna Pak ieu. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. Tuh ku awasan anu sae, ku swanten anu sae, ku intonasi sareng naon halang anu sae itu jadi pikeungeun Pak. Dan nanti kami akan mengumpulkan di hari kiamat wajah-wajah mereka dalam keadaan buta, bisu,
tuli di dunia keneh ge jalmi kafir mah tos buta bisu tuli. Al-Baqarah awal Pak, non Pak eta Pak? Oh, kaca berikutnya ya. Summum bukmun umyun fahum la yarjiun ya kilun. Kilun ya yarjiun. Duanya. Ada yarjiun, ada ya kilun. Tapi no Al-Baqarah mah ya yarjiun. Yarjiun, tidak kembali, Pak. Gitu. Nah, kaca anu sate acana innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jalmi kafir mah dipasihan terang Quran, henteu dipasihan Quran teh moal Pak beriman. Dugikeun ka aya pendeta cenanya, lihat tuh Quran 33. Kemudian Quran surat Al-Ahzab bahwasanya Allah itu seperti mucikari gitu. Ya, tidak bedanya seperti mucikari. Untuk apa? Untuk kesesatannya. Bahasana teh kan Nabi Muhammad teh si Mamat cenah gitu. Aduh ya. Terus mulai akan ada orang-orang seperti ini, Pak. Urang mah kade, Pak. Wios we engke da bakal aya eureuna gitu, Pak. Urang mah satu kuatkeun we iman di masjid, Pak. Kita perlu tahu, Pak, keadaan berita media sosial yang seperti ini. Tetapi orang kuatan deui, Pak. Di keluarga kuatan deui, di diri pribadi kuatan deui, bisa jadi kasasantatna aya dina anggota keluarga orang. Bisa jadi. Makanya terus, Pak, disimbahan ku iman, disimbahan ku Quran. Gitu. Makanya diajarkan di bumi teh Pak akhlaknya, Pak. Adab begitu. Ma'wahum jahannam, mereka tempatnya di neraka jahanam. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap kali padam cenah hurung deui. Parem hurung deui. Hancur Bapak jasad temu lagi. Aduh, Pak. Kumaha apanya? Mereka ketika tatkala dibutahkan dalam urusan dunia tentang bagaimana untuk melihat kebenaran, mereka tuli untuk mendengarkan. Mereka senantiasa menahan diri untuk tidak berbicara. Yuk Pak, OSD Pak, Fussilat 5. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih wa fi adhanina waqru wa min bainina wa bainika hijab. Nanti wa bainika. Mereka berkata, hati kami dalam tiupan dari apa yang kami menyeru kepadanya, dan dalam telinga kami ada sumbatan, dan dari diantara kami dan diantaramu ada dinding. Tuh Pak, upami cepil tos disumbat tenampi hidayah Quran bakal aya hijab teh ya dinding, Pak, dinding. Maka Allah akan membalas mereka di hari kiamat, di hari akhir, sama seperti apa yang ia lakukan dengannya di dunia. Jadi perkara-perkara yang melakukan aktivitas di dunia itu bakal sami ke di akhirat. Itu sami di akhirat. Jadi paling tidak kebersamaan dunia teh menjadi satu gambaran akhirat. Jadi pokoknya Bapak gambaran di duniana beres, rapi, menyenangkan, di akhirat begitu Pak. Gitu. Tapi Bapak riweuh di dunia, ngariweuhkeun nyalira. Henteu ngariweuhkeun baturan nyalira we, riweuh. Batur ngiringan gitu. Di akhirat bakal gitu. Kemudian dan mereka dia akan membiarkan kama adau syari'atuhu, seperti mereka
menyia-nyiakan, ya, menyia-nyiakan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya masih ya nun tadi, Pak. Kenapa wahai Allah Subhanahu wa taala kami dikumpulkan di sini dalam keadaan buta yang dulu kami bentak. Dan begitulah demikian Allah akan mendatangkan ayat-ayat kami lalu mereka melupakannya. Dan datanglah hari ketika engkau dilupakan. Jazaan wifaqo, nanti di Quran surat An-Naba itu apa? Kita akan mendapatkan pembalasan yang setimpal. Nah, yuk Pak, kurang aus yuk Pak. Wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Barang siapa orang yang datang dengan keburukan, kejahatan, fala yujza, maka tidak akan diberi balasan alladzi, orang-orang yang amilu, melakukan pekerjaan kejahatan, illa ma kanu ya'malun, kecuali dahulu apa yang mereka kerjakan. Tuh itu surat Al-Isra, Pak. Al-Isra awal terakhir, kaca pertama, halaman pertama, ayat in ahsantum ahsantum falaha wa in ahsatum in ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'ukum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin wa liyukabbiru ma'ala tadbiro. Wah, ini ayat terjemahan apa Ki? Ya, mana wi nyuntin yang kamu berbuat baik, kamu berbuat baik kamu terima sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menghinakan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam masjid Sidrato, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Nah, itu ayatnya tentang Masjid Al-Aqsa, tapi pada intinya itu apa? Kebaikan datang kepada kita dengan kebaikan. Makanya loncat Pak surat Ar-Rahman. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Gitu. Hal jaza, apakah pembalasan kebaikan itu kecuali datang pembalasan kebaikan. Gitu. Makanya ayat-ayatnya tentang surga, Pak, tentang surga. Tilhurgan ya Pak, tentang surga. Jadi wa min dunihima jannatan, dua surga yang di atas itu ada dua surga lagi. Gitu. Mudhammatan, dua surga ini warnanya hijau tua. Gitu. Terus kan. Nah, jadi inilah satu gambaran ketika kita benar membaca petunjuk Al-Quran, kita sudah dihadapkan dengan gambaran kehidupan surga. Nah, masuk kepada hadis nih dari kitab Sahih Bukhari dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan, ketika Nabi mengerjakan salat. Pada lafaz yang lain itu sholat subuh maksudnya. Lalu Nabi mayunan Pak, beres ngimaman, Nabi mayun ka jamaah, sahur Nabi, man ra'a minkumul lailah ru'ya, siapa nudin saha nudin dan iya ngimpen gitu ya, siapa di antara kalian yang malam ini bermimpi? Qala, maka berkata, fa in ra'a ahadun qasaha, jika ada yang bermimpi salah satu di antara kalian, ceritakanlah. Fa yaqulu masyaallah, maka ucapkanlah masyaallah, apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'alana, kemudian kami bertanya pada suatu hari, hal ra'a ahadun minkum ru'ya, kemudian
Nah, harus gendai, apakah ada di antara kalian yang bermimpi? Kulna, kami menjawab, teu aya. Ya. Kemudian lakinni ra'aitul lailah rajulaini. Nabi teh nyaurkeun, aku telah melihat di suatu malam ada dua orang laki-laki yang datang. Fasaqal hadis, kemudian melanjutkan hadis ini, fantolakna hatta ataina ala muttaji'in. Kemudian dia berjalan sampai menemukan tempat berbaring. Dan wa idza akhar, dan yang lain berdiri di atasnya bisakhratin, sebuah batu. Dan jika ia hendak melemparnya dengan batu kepada kepalanya, kemudian mengenai kepalanya, lalu menjauhi, menggelinding batu tersebut di sana. Fayat ba'ul hajar, kemudian mengikuti batu tersebut. Fayat khuduhu, kemudian mengambilnya. Fala yarji'u ila rajul, kemudian tidak kembali kepada orang itu sampai seseorang itu yasihu rasahu, keadaan mengenai kepalanya, kama kana, sebagaimana keadaan, summa ya'udu, dia kembali lagi alaihi kepadanya, fayaf'alu, melakukan bihi mithla ma fa'ala bihil mar'atal ula, halnya seperti yang dia lakukan satu kali. Faqultu, aku berkata, subhanallah, maha suci Allah, mahadza, apa ini? Faqala li, kemudian mereka berkata, keduanya kepadaku, intolik, pergilah. Fadzakarul hadis, kemudian menyebutkan hadis di dalamnya, ammar rajulu, adapun laki-laki yang engkau temui, alaihi kepadanya, kemudian dilempari kepalanya dengan batu, ini adalah orang yang mengambil Al-Qur'an kemudian mengingkarinya, dan dia tidur selama waktu sholat wajib. Jadi hadis ini Nabi teh jadi satu peringatan. Nabi ngimpen, ya, Nabi ngimpen, terus dicaroskan ka sahabat, aya teh nu ngimpen kieu gitu. Eta teh Nabi hoyong ngajelaskeun, ada impian seperti itu dimaksudkan adalah dia mengambil Al-Qur'an, nyepeng Qur'an. Jika nu pendata tadi ternyata ku abdi teh leres Pak, anda batilu-tilu teh oh leres gini kan, tetapi mengambil Al-Qur'annya dia ingin mengingkarinya. Kemudian dan orang yang tidur selama waktu sholat wajib, itu waktu sholat wajib, ini hubungan Al-Qur'an dan sholat. Maksudnya apa? Maksudnya janganlah kita membaca Al-Qur'an tetapi tidak mengamalkan. Kemudian yang kedua, janganlah di waktu-waktu sholat wajib kita lalai dalam melaksanakan sholat wajib. Janten katiduran. Jadi bapak hoyong tidur tah 100 beres teh tidur Pak. Nanti zuhur bangun gitu ya. Zuhur bangun kemudian melaksanakan sholat zuhur. Atau setelah zuhur tidur, bangun sholat asar. Tetapi tidak boleh tidur setelah sholat asar. Nah, ini maksudnya begitu. Kemudian dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpidato di hadapan orang-orang pada saat haji wada. Nabi mengatakan, innasyaitona qad ya'isa ayyubida fi ardikum, sesungguhnya setan itu dalam keadaan putus asa untuk disembah di negeri kalian. Walakin radiya, akan tetapi ia merasa puas Pak, ayyuta'a fima siwa dzalika, ia merasa puas. Kenapa? Karena ia ditaati dari hal-hal yang lain. Mimma tahaquruna min a'malikum fahdharu, bahkan menganggap remeh hal-hal dari perbuatan mereka, maka waspadalah. Jadi setan teh resep Pak ka urang anu melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang makruh, hal-hal yang haram. Tenan naon? Abdi henteu dijadikan Tuhan oge, tetapi tattabi'u khutuwati syaiton, tetapi ikuti langkah-langkah setan. Resepan Pak gitu Pak. Hal-hal yang biasa
makan tangan kiri sambil berdiri, apalagi lari-lari. Nah, itu tersebut setan teh, Pak. Nah, hal-hal seperti itu. Makan tanpa basmalah, ya. Tidur tanpa basmalah, bekerja tanpa basmalah, Pak. Nah, itu juga sama, ya. Hal-hal kecil itu disukai setan. Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepadamu. Nah, ini sesungguhnya aku telah meninggalkan kepadamu in tamasaktum, yang jika engkau berpegang teguh kepadanya, falan tadillu abadan, maka tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apakah itu? Kitaballahi wa sunnati nabi wa sunnata nabiyhi. Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sahabat Amr bin Syuaib, dari bapaknya, dari kakeknya, berkata Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran itu akan digambarkan pada hari kiamat sesosok laki-laki, seseorang, ya, bukan laki-laki saja. Maksudnya di sini adalah seseorang. Wallahu alam, seseorangnya seperti apa atau laki-laki berjenis kelaminnya apa. Kemudian dia akan membawa seseorang itu, kemudian fayu tabirrojul, akan dibawanya laki-laki itu qad hamalahu, membawanya, fa khalafa amrahu, dan melanggar perintahnya, fayumatsalu lahu, maka akan digambarkan Al-Qur'an itu khosman, sebagai khosman, pinggang. Fayaqulu, maka berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, hamaltahu iyya fa bi'sal hamil, ia menjadi penopang, Pak. Pinggang kan kalau nopangnya, pami bapak nyari pinggang, penopangnya kan susah ya, geraknya susah. Hamaltahu iyya fa bi'sal hamil, ia menjadikan penopang itu, betapa buruknya penopang ini, ta'adda hududi, yang telah melampaui batasku, wa dayya'a faraidi, yang mengabaikan kewajibanku, wa raqiba maksiati, melakukan kemaksiatan, wa taraka ta'ati, meninggalkan musuh-musuhku, famazala yaqdhibu alaihi bil hujaj, dan ia akan terus melemparkan tuduhan kepadanya dengan duri, hatta yuqalu, sampai hingga ia dibutakan, sya'naka, terserah kamu, ya, wa ya'khudhu biyadihi fama yursiluhu hatta yukibbahu ala min kharihi finnar. Kemudian ia memegang dengan tangannya, lalu tidak melepaskannya sampai dengan ia melempar menghadap ke bawah api neraka. Nah, inilah orang-orang yang ketika Al-Quran itu ditampakkan seorang laki-laki, keadaan di akhirat seperti ini. Jadi, Pak, dan dari Sahih Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka wa 'alaika. Al-Quran itu akan menjadi hujjah, bukti bagi kalian, dan akan menentangmu, gitu ya, dan akan menentangmu. Dan Ibnu Mas'ud berkata, Al-Quran itu syafi'un musyaffa'. Al-Quran adalah pemberi syafaat, dan yang syafaatnya akan diterima. Faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah, barang siapa yang menjadikan atau meletakkan Al-Quran, maka ia akan masuk ke dalam surga. Wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ilan nar, dan barang siapa yang meletakkan Quran di belakangnya, maka ia akan masuk neraka. Nah, terakhir, Pak, tuh anu 87 ya, masih dalam kaitan penjelasan. Tah ieu Pak anu janten headline 87 baris ka terakhir. Ini yang menjadi bagian kegiatan kita di materi Al-Quran. Ihfazul Quran. Hafalkanlah Al-Quran. Qabla fawatil imkan. Sebelum terlambat. Wa hafidhu ala hududihi minat tafrid wal isyan. Dan jagalah batasan-batasan dari kelalaian dan durhaka. Bahwasanya ia akan menjadi saksi bagi kalian dan akan melawan
di hadapan raja dan hakim. Laisa min syukri nikmatillah bi inzalihi. Bukanlah suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa turunnya Al-Qur'an yang ia memalingkan dari dirinya. Inilah yang disampaikan bagi kita khususnya. Jadi Al-Qur'an harus menjadi bagian dari diri kita, bagian dari bacaan kita, agar kemudian Al-Qur'an ada di depan kita dan kita menjadi wasilah dengan Al-Qur'an itu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Cekap sakitu tiasa kabiatur. Mudah-mudahan urang tiasa dilajengkeun deui dinten enjing. Kanggo dinten enjing penginten terus mulai daramelnya insyaallah kajianna dugikeun ka tabuh 6:30 gitu. 6:30 moal dugikeun ka sabab cina bagi ge bakal aya part-part bagian-bagianna tapi urang kerenya. Ada namanya alhamdulillah. Ya, hatur nuhun. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.